Mbah Buyut masih mengaduk kopinya, memandang Widya yang tampak mulai kembali kesadarannya. "Nyoh, diombe sek." Widya menyesap kopi dari Mbah Buyut. Tiba-tiba rasa pahit yang menohok membuat tenggorokan Widya seperti dicekik, membuat Widya memuntahkannya. Begitu banyak muntahan air liur Widya yang keluar. Ia melihat Mbah Buyut yang tampak mengangguk, seperti memastikan, "Koncomu ngelakoni larangan sing apot, larangan sing gak lumrah kawe minungso, opo meneh bangsa demit," kata Mbah Buyut sembari geleng kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, sudah nonton dari awal belum ceritanya? Bagi yang sudah, pasti bakalan nyambung jalan ceritanya. Nah, cerita ini masih merupakan kelanjutan dari yang cerita horor mahasiswa KKN di Desa Penari Bikin Merinding, part 1 dan 2. Langsung aja kita mulai ceritanya. Rupanya, pertanyaan Widya segera terjawab. Dari jauh, tiba-tiba tercium aroma melati. Aroma yang familiar bagi Widya. Diikuti serombongan orang. Di hadapannya ada seorang penari. Ia dituntun naik ke atas panggung. Kemudian, semua orang memandang pada satu titik tempat penari mulai berlenggok-lenggok di atas panggung. Semua mata seperti terhipnotis melihatnya. "Ayu necor," kata Wahyu. Bingung, apakah hanya perasaan saja? Mata si penari beberapa kali mencuri pandang pada Widya. Ia seperti mengenal penari itu, tapi tidak ada yang tahu siapa si penari. Sampai si bapak tua kembali menawarkan makanan pada mereka. Wahyu yang mungkin lapar melahap habis, mulai dari lemper sampai apem di hadapannya, sembari bercakap-cakap sama si bapak tua. Namun Widya lebih suka melihat si penari. Ia mampu membuat semua orang tertuju melihatnya, menatapnya dengan tatapan yang menghipnotis. Setelah si penari turun dari panggung, si bapak mengatakan motor mereka sudah selesai, bisa dinaikin lagi. Benar saja, motor mereka sudah bisa dipakai lagi. Sebelum pergi, Wahyu dan Widya berpamitan. Mereka berterima kasih sudah mau menolong mereka yang kesusahan. Si bapak mengangguk, mengatakan mereka harus hati-hati. Tidak lupa, si bapak memberi bingkisan, menunjukkan isinya pada Wahyu dan Widya. Itu adalah jajanan yang dihidangkan tadi, membungkusnya dengan koran. Widya menerimanya, mengucap terima kasih lagi, lalu lanjut pergi. Tidak ada yang seheboh Wahyu yang terus berbicara tentang cantiknya para si penari. Kisaran usianya mungkin lebih tua dari mereka. Namun cara dia berdandan bisa menutupi usianya sehingga dari jauh kecantikannya terlihat begitu sulit digambarkan. Widya lebih tertarik dengan kampung itu. Demi apapun, sewaktu perjalanan tidak ditemui satu kampung pun. Jangankan kampung, warung saja tidak ada sama sekali. Namun, motor Wahyu benar-benar mereka betulkan, dan mereka tulus membantu tanpa meminta apapun. Jadi, apa mungkin hantu bisa membetulkan motor? Satu yang coba Widya yakini, mungkin mereka tidak melihat kampung tadi saja. Yang terpenting, di jalan sepapak ini, desa KKN mereka sudah semakin dekat. Sesampainya di kampung, Wahyu pergi mengembalikan motor, sedangkan Widya sudah ditunggu oleh semua anak. Mereka khawatir, berdiri menunggu di teras rumah. "Tekanan di sih, kok suwene? Dari mana sih? Kok lama sekali?" kata Ayu. "Tekan kota, belanja keperluan kene." "Dari kota, belanja keperluan kita." Nur membuang muka melihat Widya. Sudah biasa, kadang Nur memang seperti itu. Setelah dia menceritakan kejadian kemarin, ia tidak lagi mau membicarakan itu. Sekarang, dia sedikit menjauhi Widya, dan ia merasakan itu, sangat terasa. Di suasana tegang itu, hanya Bima yang mencoba mencairkan suasana. "Wes talah, kok kaku ngene sih? Sudahlah, kok canggung gini?"
Bima menggandeng Widya, menyuruhnya masuk rumah. "Awakmu pegel kan? Kamu pasti capek kan?" Tidak beberapa lama Wahyu sudah datang. Ia masuk ke rumah. Tanpa membuang-buang waktu, alih-alih ia istirahat, Wahyu dengan suara menggebu-gebu bercerita kalau baru saja mengalami kejadian tidak mengenakan atas insiden motor. Sampai dibantu orang kampung. Tidak lupa, ia bercerita tentang penari yang ia temui. Kecantikannya ia ceritakan semua. Bukan sambutan yang Wahyu dapat, tapi tatapan kebingunganlah yang pertama Wahyu lihat. "Ro ono deso mane nong kene? Tidak ada desa lagi di sini," kata Bima. Wahyu yang mendengar itu tidak terima. "Ero tekanan di awakmu? Tahu dari mana kamu? Aku sering nang kota yu. Prokerku ono hubungannya ambek program hasil alam, jadi sering melu nang kota ambek wong kene. Prokerku berhubungan sama program hasil alam, jadi sering ikut ke kota sama orang sini. Sampai saiki, aku rong ero ono deso mane nong kene. Sampai sekarang, aku belum nemuin satu lagi kampung di dekat sini." "Ngomong opo? Bujuk." "Bicara apa? Nipu," kata Wahyu geram. "Mas," kata Nur, "pancen ra ono desa mane nong kene. Mas, memang gak ada lagi desa di sini. Kan wis tau dibahas dulu. Koen kabeh nek rak percaya, tak duduhi bukti nek aku ketemu wong desa liyane. Kalian kalau gak percaya tak kasih bukti kalau ada desa lain di sekitar sini." Widya yang sedari tadi diam tiba-tiba ditarik oleh Wahyu. "Takono ambek Widya nek rak percaya. Tanya sama Widya kalau gak percaya." Widya masih diam lama. Sementara yang lain menunggu Widya berbicara, hal yang membuat Widya bingung adalah kopi. Sadar atau tidak, Widya sempat merasakan aroma kopi yang manis itu di jajanan yang ia cicipi. Rasanya sama persis. Karena tidak sabar, Wahyu membuka paksa tas Widya dan mengambil bingkisan itu. Bukan koran lagi yang Wahyu temuin, namun daun pisang yang terbungkus di jajanan pemberian bapak tua itu. Tepat ketika Wahyu membuka bingkisan itu, semua orang melihat isi di dalam bingkisan itu. Berlendir dan aromanya sangat amis. Tidak salah lagi, di dalam bingkisan itu adalah kepala monyet yang masih segar dengan darah di daun pisangnya. Setelah kejadian malam itu, Wahyu mengurung diri dalam kamar 3 hari lamanya. Kadang ia masih tidak percaya dengan hal itu, namun bila mengingat bagaimana kepala-kepala monyet itu jatuh dari tangannya, rasa mualnya akan kembali, membuat Wahyu harus memuntahkan isi perutnya. Widya hanya mengulang kalimat Mbah Buyut, "Jangan menolak pemberian tuan rumah." Sejatinya, Wahyu dan Widya sudah benar. Meski ia tahu semua itu ganjil, namun mereka harus tetap mencicipinya. Yang jadi masalahnya, hanya Widya yang sadar bahwa yang menemani mereka bukan manusia. Seandainya saja Widya mengatakan keganjilan itu kepada Wahyu, menolak pertolongan mereka, menolak pemberian mereka, mungkin jalan cerita semua ini akan benar-benar berbeda. Bisa jadi, justru penolakan seperti itu akan mendatangkan balak atau bencana. Apapun itu, Widya sudah mengerti satu hal. Ada hubungan yang secara tidak langsung tentang dirinya dan sang penari. Malam itu, Widya baru selesai melihat prokernya yang dibantu beberapa warga desa. Ketika langit sudah gelap gulita, Widya menyusuri jalan setapak desa. Seperti biasa, suara binatang malam mulai terdengar. Ia terus berjalan sampai melihat rumah tempat mereka menginap. Seharusnya yang lain sudah ada di rumah, entah mencicil laporan proker atau mungkin sejenak beristirahat. Namun anehnya, lampu Petromax yang seharusnya menyala di depan rumah mati, membuat rumah itu terlihat lebih sunyi, kelam, dan mengerikan, seolah rumah itu memanggil namanya. "Wes biasa," batin Widya, memantapkan hatinya. Rumah ini memang masih terbilang baru bagi Widya dan yang lainnya. Namun, tempo hari mendengar bahwa ada penunggu di belakang rumah, membuat Widya kadang tidak tenang, dan beberapa kejadian ganjil hampir pernah Widya alami. Hanya saja, apa yang Widya alami, apakah mereka juga mengalami? Hanya saja, mereka menutupi dan lebih memilih diam. Kini, Widya sudah ada di depan pintu, mengetuknya, mengucap salam, dan kemudian melangkah masuk. Dilihatnya ruang tengah, tempat biasa Ayu ada di sana, menulis laporan proker. Sayangnya, tidak ada Ayu di sana, hanya ruangan kosong. Di teras rumah pun sama. Seharusnya Wahyu dan Anto ada di sana,
sedang bercanda seputar apa yang mereka lakukan hari ini, ditemani asap rokok dari mulut mereka atau suara Nur yang sedang mengaji, dan Bima yang entah apa yang ia lakukan. Selama tinggal di rumah ini, hanya Bima yang masih terasa asing bagi Widya. Sayangnya, malam itu tak ditemui satupun penghuni rumah ini. Apakah Widya terlalu sore untuk pulang, sedangkan yang lain masih sibuk mengurus proker mereka masing-masing bersama warga? Entahlah, Widya bersiap masuk ke kamar saat sekelebat perasaan tak nyaman itu muncul. Perasaan seolah ada yang mengawasi, entah dari mana, dan menimbulkan rasa berdebar di dada ketika suara tawa ringkik loh terdengar dari pawon rumah. Saat itulah, Widya yakin sesuatu ada di sana. Sesuatu yang bukan lagi hal baru. Ia harus memeriksanya. Ketika Widya menyibak tirai, ia melihat Nur duduk di sebuah kursi kayu. Matanya menatap lurus tempat Widya berdiri. Ia masih mengenakan mukena putihnya, seolah-olah ia baru menunaikan sholat dan belum menanggalkan mukenahnya. Hanya saja, kenapa ia duduk diam seperti itu? "Nur, ngapain?" kata Widya. Nur masih diam. Matanya seperti mata orang yang kosong. Saat itulah Widya melihat Nur menundukkan kepalanya dengan posisi duduk itu seakan-akan ia tertidur di atas kursi kayunya, membuat Widya panik mendekatinya. Widya menggoyang badannya, namun Nur tidak bergeming. Saat Widya mencoba menyentuh kulit wajahnya yang dingin, Nur terbangun dan melotot melihat Widya. Tampilannya seperti orang yang sangat marah. "Cahayu, anak cantik." Hal itulah yang pertama Widya dengar dari Nur. Hanya saja, suaranya itu bukan suara Nur. Suaranya menyerupai wanita uzur. Melengking, membuat bulu kuduk Widya seketika berdiri. Namun saat Widya mencoba pergi, tangannya sudah dicengkram sangat kuat. "Kerasan rak neng kene? Betah tinggal di sini?" Widya tidak menjawab sepatah kata pun. Suaranya mengingatkannya pada neneknya sendiri. Benar-benar melengking. "Ya opo Cahayu, wes ngertos badarauhi? Gimana anak cantik? Sudah kenal sama penunggu di sini?" Widya mulai menangis. Loh, Cahayu ra oleh nangis, nggak apik." Matanya masih melotot, pergelangan tangan Widya dicengkram dengan kuku jari Nur. "Cah lanang sing ganteng iku wae wes kenal lo kali badarauhi." "Nur," ucap Widya, sembari tidak bisa menahan takutnya lagi. Suasana di ruangan itu benar-benar baru kali ini bisa membuat Widya setakut ini. "Iling Nur, iling." Nur tertawa semakin kencang, tertawanya benar-benar menyerupai tertawa yang membuat Widya diam takut. "Awanmu gak ngerti, sopo aku? Kamu gak ngerti siapa aku? Mbok pikir, nek ono aku, cah ndablek model koncomu sing nggawa bolo alus neng kene iso nyilokai putuku. Aku, sing jogo Nur sampai saiki, rak tak umbar bolo alus nyedai putuku, ngerti? Nyilokai nopo to mbah? Cahayu, kancamu siji bakal ra iso balik. Nek awakmu rong sadar, opo sing bakal kedaden? Tak ilingno, cah ganteng iku bakal nggawa ciloko, nyeret kabeh neng petoko neng deso iki." Setelah mengatakan itu, Nur teriak keras sekali, lalu jatuh terjerembab. Widya menggotong Nur kembali ke kamarnya, menungguinya sampai ia terbangun dari pingsannya. Dan benar saja, ia tidak tahu kenapa ia bisa tertidur. Mungkin terlalu terbawa ketika sholat. Nur bercerita saat di pondok, kalau sudah kudu menikmati sholatnya, biasanya sampai ketiduran. Entah apa yang Widya pikirkan, sampai tiba-tiba ia bertanya hal yang Nur paling tidak sukai. Sejak kapan bisa lihat begituan? Awalnya, Nur salah tingkah, tidak mau cerita. Sampai ketika Widya menungguinya, Nur mengatakannya. Sejak mondok, ia bisa melihatnya, karena memang harus. "Gaib itu ada," kata Nur. "Sebenarnya, tiap orang ada yang jaga, jenisnya berbeda-beda. Ada yang jahat, ada yang baik. Ada yang cuma mengikuti, ada yang cuma numpang lewat." "Awakmu ono sing jogo? Ada yang jaga?" tanya Widya. "Jarene ono, katanya ada," ucap Nur. Suaranya pelan, seperti tidak mau menjawab. "Kok jarene? Kok katanya? Aku rak tau ndelok wit.
Aku dikandani kancaku sak durunge metu teko pondok. Jarene, sing jogo aku wujude Mbah Dok, mbahku biyen. Aku belum pernah melihatnya langsung. Aku dikasih tahu kawanku sebelum keluar dari pondok. Katanya wujudnya menyerupai nenekku. Setelah mendengar itu, Widya hanya mendengar Nur bercerita tentang pengalamannya selama mondok. Namun Widya lebih memikirkan hal lain. 23 hari sudah dilalui. Setiap hari, perasaan Widya semakin tidak enak. Dimulai dari satu persatu warga yang membantu prokernya mulai tidak datang satu persatu. Kabarnya, mereka jatuh sakit. Anehnya, itu terjadi di proker kelompok mereka yang berurusan dengan sinden. Pernah satu hari, Widya mendengar secara tidak langsung kalau ini semua karena sindennya mengandung kutukan. Namun Pak Prabu bersikeras itu mitos, tahayul, sesuatu yang membuat warga desanya ketinggalan zaman. Namun satu kali, Widya pernah dikasih tahu warga bila sinden ini ada yang jaga. Katanya, sinden ini dulu sering digunakan untuk mandi oleh dia. Dia yang dibicarakan ini tidak pernah disebut warga. Namun yang mencurigakan dari kasus ini adalah nama sinden ini adalah sinden kembar. Sinden kembar. Widya selalu mengulangi kalimat itu. Sinden kembar membuat Widya semakin penasaran. Alasan kenapa Pak Prabu memasukkan ini menjadi prokernya adalah agar air sungai dapat dialirkan ke sinden ini, sehingga warga tidak perlu lagi jauh-jauh mengambil air ke sungai yang tanahnya terjal. Namun, seperti ada yang ganjil. Malam itu, Ayu mengumpulkan semua anak perihal masalah yang mereka hadapi. Hampir setengah warga yang membantu proker mereka tidak mau melanjutkan pekerjaannya. Alasannya bermacam-macam, sibuk berkebun sampai badannya sakit semua. Dari semua anak yang punya usul, hanya Bima yang tidak seantusias yang lain. Di malam itu juga, Widya ingat yang dikatakan Wahyu. Setiap malam, Bima pergi keluar rumah. Entah apa yang dilakukannya. Widya sengaja begadang hanya untuk memastikan dan ternyata benar. Malam itu, Bima pergi keluar rumah. Widya masuk ke kamar Bima. Di sana ada Wahyu sama Anton. Yang pertama Widya lakukan, membangunkan Wahyu. Meski enggan, Widya terus memaksanya. Setelah Wahyu benar-benar terjaga, Widya memberitahu kalau Bima baru saja keluar. Wahyu hanya menatap Widya keheranan. Aku lak wis tahu ngomong. Layo ayo ditutno, nang dia arek iku. Gaya apa? Paling nang omahe Prabu dandani tong bambune. Ya wis mbuh, ya sudah terserah. Widya keluar dari kamar itu. Kemudian ia pergi menyusul Bima, sendirian. Bima itu anak cowok yang paling religius. Sama kayak Nur, karena mereka memang sudah dekat di kampus. Tapi Anton sering cerita kalau kadang ia memergoki Bima onani di dalam kamar. Dan itu tidak sekali dua kali. Masalahnya adalah saat Bima melakukan itu, ada suara perempuannya. Widya tidak terima Bima dikatain itu oleh Anton. Widya pun bertanya, dari mana dia tahu Bima onani? Heh, mbok pikir aku ra eroh wong onani iku yo opo? Kamu pikir saya nggak tahu bagaimana cowok onani? Sing jadi masalah iku gu Bima onani. Kabeh lanangan pasti tahu onani iku. Aku gak munafik. Masalahe, ono suara wedoke. Yang jadi masalah itu bukan Bima onani. Semua cowok pasti pernah. Aku gak munafik. Masalahnya, ada suara perempuannya. Pasta enteni, sopo arek iku nek gak awakmu, pasti Ayu nek gak Nur. Tapi ra ono sopo-sopo sing neng kamar ambek cah kui. Ketika ku tunggu, siapa perempuan itu? Kukira itu kamu, kalau nggak Ayu atau Nur. Ternyata tidak ada siapa-siapa di dalam kamar sama dia. Terus? Tanya Widya. Suara sopo ndok lok sing tak rungokno? Suara siapa dong yang ku dengar? Masalahnya aku wes sering krungu. Mesti ono suara iku. Masalahnya, saya sudah sering dan selalu dengar suara itu. Cerita Anton membuat pandangan Widya berubah. Dan malam itu, Widya melihat Bima berjalan jauh ke timur, arah menuju sebuah tempat yang sering kali membuat Widya merinding tiap memandangnya. Tipak Talas. Widya melihat Tipak Talas seperti sebuah lorong panjang, hanya saja dindingnya adalah pepohonan besar dengan akar di sana-sini. Selain medan tanahnya yang menanjak, di depan Tipak Talas
ada gapura kecil, lengkap dengan kain merah dan hitam di sekelilingnya. Pak Prabu pernah bercerita, kain hitam adalah nama adat untuk sebuah penanda, seperti di pemakaman. Namun, bukankah warna cerah lebih baik untuk menjadi sebuah penanda? Sebelum Widya tahu kebenaran dari warga yang bercerita, bahwa hitam yang dimaksud adalah simbol alam lain. Hitam bukan untuk yang hidup, melainkan untuk tanda bagi mereka yang sudah mati. Lalu, apa maksud penanda warna merah? Konon, dari seluruh tempat yang diberi penanda sebuah kain di desa ini, hanya gapura ini yang diberi kain warna merah, apalagi bila bukan simbol petaka. Widya mulai melangkah naik. Kakinya tidak berhenti mencari pijakan antara akar dan batu, sembari tangannya mencari sesuatu yang bisa menahan berat tubuhnya. Malam sangat dingin, dingin sekali. Hanya kabut di tengah kegelapan yang bisa Widya lihat. Butuh perjuangan keras untuk sampai. Ketika Widya sampai di puncak tapak tilas, Widya hanya melihat satu jalan setapak. Kelihatannya tidak terlalu curam, namun rupanya butuh ekstra perjuangan juga. Di sana, Widya merasakannya. Perasaan yang tidak enak dari tempat ini semakin kentara. Hal itu membuat Widya merinding. Jalan setapak itu tidak terlalu besar. Di kanan kiri ditumbuhi rumput dan tumbuhan yang tingginya hampir sebahu Widya. Dari sela tumbuhan dan rumput, Widya bisa melihat hutan yang benar-benar hutan. Pohon menjulang tinggi dengan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya yang tidak tersentuh. Sangat mudah mengikuti Bima, karena hanya tinggal mengikuti jalan setapak. Namun, setiap kali Widya berjalan, selalu saja dari balik semak atau rerumputan seperti ada yang bergerak-gerak. Kadang ketika Widya mencoba memandangnya, suara itu lenyap begitu saja. Tanahnya keras dan lembab, namun Widya terus menembus jalanan itu. Semakin lama semakin dingin, dan sudah beberapa kali Widya berhenti untuk menghela nafas panjang. Jalanan ini seperti tidak berujung. Namun bila kembali, Widya tidak akan tahu apa yang dikerjakan Bima di sini. Hal yang cukup disesali Widya hanya satu. Ia hanya mengenakan sandal selop. Memang apa yang Widya lakukan malam ini spontan karena penasaran. Tanpa persiapan, tanpa teman. Dan sesal itu kian bertambah saat Widya mulai mendengar gending. Iya, suara yang familiar. Nada yang dimainkan adalah kidung yang Widya dengar saat ia berada di bilik mandi bersama Nur. Sedangkan alunan gamelan yang dimainkan adalah alunan yang sama saat Widya mencuri pandang pada penari yang menari di malam dia bersama Wahyu. Bukannya lari, Widya semakin menjadi-jadi. Semakin jauh, suaranya semakin jelas, dan semakin jelas suaranya, semakin ramai bahwa di sana Widya tidak sendirian. Namun, yang Widya temui adalah ujung tipak talas, yaitu sebuah tumbuhan yang ditanam tepat di jalan setapak. Tumbuhan itu adalah tumbuhan beluntas. Tumbuhannya kecil tapi rimbun. Samping kiri kanan sudah nggak bisa dilewati kecuali bila membawa parang. Dan tentu saja butuh waktu yang lama untuk membabat semak belukar. Namun wangi tumbuhan beluntas seharusnya langu. Namun yang ini wanginya seperti aroma melati. Seperti tidak sadar, Widya sudah mengunyah daun itu dan terus mengunyah. Widya baru sadar saat tenggorokannya tersayat batang beluntas yang tajam. Dan di balik tumbuhan itu, Widya melihat jalan menurun. Pantas saja, ia hanya bisa melihat ujung jalan setapak berhenti di sini. Jadi, jalan menurunnya ditutup oleh banyak sekali tumbuhan beluntas. Saat Widya menuruninya, ia sampai harus berdarah-darah meraih tanaman beluntas yang dililit tali putri. Di bawahnya dia melihat sanggar yang diceritakan Ayu dulu, dan sanggarnya benar-benar berantakan. Ada 4 pilar kayu jati yang dipangkas segi 4, memanjang ke atas dengan atap mengerucut. Dari jauh terlihat seperti bangunan balai desa, namun lebih besar dengan lantai panggung. Di sana,
suara gamelan terdengar jelas sekali. Seperti sumber suara gamelan itu ada di bangunan ini. Saat Widya mendekatinya, meski ragu, ia merasa kehadirannya tidak sendirian. Ramai, seperti tempat ini penuh sesak. Namun, tidak ada siapapun di sana, hanya dia sendiri yang berjalan mendekati. Tepat ketika Widya menginjak anak tangga pertama, suara gamelan berhenti. Sunyi senyap, hening sekali. Keheningan itu benar-benar mengganggu Widya. Kehadirannya seperti tidak diterima di sini. Namun, Widya memaksa untuk tetap melihat. Dan saat itu, Widya mendengar seseorang menangis. Suaranya familiar, seperti suara orang yang ia kenal. Ayu. Widya baru mengingat sesuatu yang paling ganjil selama KKN di sini. Ayu. Ayu tidak pernah sekalipun cerita apapun tentang desa ini. Sesuatu yang ganjil yang mengganggunya. Sebaliknya, Ayu menentang semua yang tidak masuk akal di desa ini. Namun di malam ketika mereka berdebat mendengar suara gamelan, Ayu pasti berbohong. Ayu sebenarnya juga tahu dan mendengarnya secara langsung. Ayu lebih tahu tentang semua ini, jauh di atas yang lain. Termasuk apa yang Bima lakukan selama ini. Seperti menangkap angin, ada suara tangisannya. Namun tak ada wujud dimanapun Widya mencari, tetapi tempat sesunyi dan sesepi itu masih terasa ramai bagi Widya, seperti ia ditatap dari berbagai sudut. Widya melihat dari jauh, di bawah sanggar, ada sebuah gubuk berpintu. Widya mendekatinya, namun enggan membukanya. Ia mengelilingi gubuk itu. Dari dalam gubuk terdengar suara Bima, diikuti suara perempuan mendesah. Sangat jelas, namun Widya tidak bisa melihat apa yang ada di dalam sana. Leher Widya perlahan semakin berat dan berat. Saat Widya masih bersusah payah mencari cara untuk melihat, nasib baik Widya menemukan beberapa celah kecil untuk mengintip. Dari sana, Widya menyaksikannya langsung. Bima sedang berendam di sinden, kolam. Di sekitarnya ia dikelilingi banyak sekali ular besar. Melihat itu, Widya kaget. Dan parahnya, Bima menatap lurus ke tempat Widya mengintip. Semua ularnya sama, seperti yang Widya rasakan. Mereka tahu ada tamu tak diundang. Melihat reaksi seperti itu, Widya berbalik dan lari pergi. Saat lari itulah, suara tabuhan gong diikuti suara kendang terdengar lagi. Suara gamelan itu terdengar keras, lengkap dengan suara tertawaan yang bersaut-sautan. Dan Widya melihat sanggar kosong itu dipenuhi semua yang Widya tidak lihat saat tiba di tempat ini. Dari ujung ke ujung, penuh sesak. Banyak sekali yang dilihat Widya. Ada yang melotot, dari yang wajahnya separuh sampai yang tidak punya wajah. Dari yang pendek sampai yang tingginya setinggi pohon beringin. Mereka memenuhi sanggar dan sekitarnya. Widya mulai menangis. Suara yang nyaris memenuhi telinga Widya dan hampir membuatnya gila itu tiba-tiba berhenti. Widya melihat di depannya ada yang sedang menari. Tariannya hampir membuat semua yang ada di sana melihatnya. Di sana, Widya menyadari yang menari itu Ayu. Matanya Ayu sembab, seperti sudah menangis lama, tapi gelagat ekspresi wajahnya seperti menyuruh Widya lari. Lari. Tanpa tahu apa yang terjadi, Widya langsung lari melewati kerumunan yang sedang melihat Ayu menari di sanggar. Widya memanjat tempat itu, menangis sejadi-jadinya. Sampai di jalan setapak itu, Widya dengar anjing menggonggong. Tidak beberapa lama, anjing hitam keluar dari semak belukar. Setelah melihat Widya, anjing itu lari. Widya mengikuti anjing itu. Widya keluar dari jalan setapak itu ketika subuh. Terlihat dari langit yang kebiruan. Tapi rupanya Widya salah. Seorang warga desa kaget bukan main melihat Widya. Dia langsung lari sambil berteriak memanggil warga kampung. "Widya neng kene, iki Widya wes balik. Widya di sini, anaknya sudah kembali." Bingung, hampir warga berhamburan memeluk Widya. "Mrene ndok, mrene. Awakmu sing sabar yo. Awakmu kudu siap yo ambek berita sing iki." Seorang ibu memeluk Widya. Di matanya ia seperti menahan nangis.
Widya hanya gagu, diam, tidak mengerti. Si ibu menggandeng Widya. Widya masih diam seperti orang linglung. Di jalan ramai warga desa yang mengikuti Widya. Widya mencuri dengar dari mereka yang bicara di belakang. Wes digolei sampai alas deso perancang. Jebule maghrib kait ketemu are iki. Aku wes mikir elek. Sudah dicari sampai ujung alas desa penari, gak taunya baru ketemu maghrib anak ini. Aku sudah berpikir buruk. Sehari semalam, Widya rupanya sudah menghilang. Ketika Widya melihat rumah penginapan mereka, Widya melihat banyak sekali orang berkumpul di sana. Dan saat mata mereka melihat Widya, semuanya hampir tercengang, tidak habis pikir. Seperti melihat hantu. Lalu, terlihat dari dalam, Pak Prabu keluar. Wajahnya mengeras melihat Widya. Mata Pak Prabu mendelik melihat Widya. "Tekan endi, Ndok?" "Dari mana kamu, Nak?" Widya tidak menjawab apa yang Pak Prabu tanyakan. Si ibu juga menenangkan Pak Prabu agar tenang. Sembari menggiring Widya masuk ke rumah, Widya mendengar Nur menjerit, menangis seperti kesetanan. Saat Widya masuk dan melihat apa yang terjadi, Widya melihat ruangan itu dipenuhi orang yang duduk bersila. Mereka mengelilingi dua orang yang terbujur, tubuhnya ditutup selendang, diikat dengan tali pupih menyerupai kafan. Wahyu dan Anto menatap kaget saat Widya masuk. "Wid, tekan endi awakmu? Dari mana kamu, Wid?" ucap Nur yang langsung memeluk Widya. "Ono apa iki, Nur? Ada apa ini, Nur?" Nur memutuk mulutnya. Tidak tahu harus memulai dari mana sampai Wahyu berdiri. "Wid, Ayu." Nur lihat Ayu tiba-tiba terbujur kaku. Matanya tidak bisa ditutup. Widya mendekati Ayu. Di sampingnya ada Bima. Ia terus-menerus menendang-nendang dalam posisi terikat itu, layaknya seseorang yang terserang epilepsi. Matanya kosong melihat langit-langit. Mereka berdua terbaring tidak berdaya. Sontak Widya ikut jerit sebelum ada yang menenangkan. Dari pawon, Mbah Buyut keluar. Ia melihat Widya, kemudian memanggilnya. "Sini, Ndok. Mbah jek tas gawe kopi." "Sini, Nak. Simbah baru saja selesai membuat kopi." Mbah Buyut duduk di kursi kayu yang ada di pawon. Ia melihat Widya lama kemudian mengatakannya. "Koncomu wis kelewatan." "Bagaimana, Mbah?" "Yo apa rasanya dikerubungi demit sealas? Bagaimana rasanya dikelilingi makhluk halus satu hutan?" Mbah Buyut masih mengaduk kopinya, memandang Widya yang tampak mulai kembali kesadarannya. "Nyoh, diombe sik." Widya menyesap kopinya dari Mbah Buyut. Tiba-tiba, rasa pahit yang menohok membuat tenggorokan Widya seperti dicekik. Membuat Widya memuntahkannya, begitu banyak muntahan air liur Widya yang keluar. Ia melihat Mbah Buyut yang tampak mengangguk, seperti memastikan. "Koncomu ngelakoni larangan sing abot, larangan sing gak lumrah gawe menungso apa maneh bangsa demit," kata Mbah Buyut sembari geleng kepala. "Paham, Dok?" Widya mengangguk. "Sinden sing digarap iku ngono sinden kembar. Siji nang Cidek Kali, sijine nang enggon sing mok parani wingi bengi. Eroh, apa iku sinden?" "Mboten, Mbah. Sinden kuwi enggon aduse para penari sadurunge tampil. Nah, sinden sing Cidek Kali gak popo digarap. Tapi sinden sing sijine rak oleh diparani. Apa maneh sampai digawe kelon." Widya ngerti sopo gesing nggon sinden iku. Widya diam lama sebelum mengatakannya. "Ular, Mbah." "Nggih, betul. Sing mok delok iku ula anake Bima karo..." "Ula iku, Mah." Mbah Buyut mengangguk. "Iku ngono, Mbah, sing kecolongan. Widya mek didadekno awu-awu ben Simbah ngawasi Widya, tapi Mbah salah. Koncomu iku sing ket awal wis diincer karo..." Mbah Buyut diam lama, seperti tidak mau menyebut nama makhluk itu. "Ngantos, yok nopo, Mbah? Ayu kali Bima saged balik?" "Iso-iso," kata Mbah Buyut, sampai balake diangkat. "Balake diangkat, Mbah?" kata Widya bingung.
Bima ambek Ayu wis kelewatan. Saiki kudu nanggung apa sing dilakoni. Ayu saiki kudu nari keliling alas iki. Saangkule nari sadalan-sadalan. Bima mbah, Bima ya kudu ngawini sing duweni sinden. Bathara Wuhi mbah. Mbah Buyut kaget. Oh mono, wis ora jenengi. Bathara Wuhi iku salah sijine sing njaga wilayah iki. Tukase Bathara Wuhi iku nari. Dadi bangsa lembut iku yo seneng ndelok Bathara Wuhi iki nari. Nah, saiki Ayu kudu nanggung tukase Bathara Wuhi nari. Bima kudu ngawini Bathara Wuhi. Anake iku wujude ula. Sekali nglahirno, isok lahir ewonan ula. Solo kancamu wis nglakoni hal gendeng nang kono. Tadi kudu nanggung akibate. Bathara Wuhi iku ngono ratune ula, bangsa lembut sing titisan Aji Sapta. Balake ra iso ditolak apa meneh dimendalno. Meneh isuk tak cobake ngomong apik-apikan. Wediku kancamu ra iso balik urip-urip. Mbah Buyut pergi. Nur, Wahyu dan Anton melihat Widya sendirian di pawon, duduk sembari merenung. Goblok, Bima karo Ayu asu, kakean ngentet. Kalimat itu yang mereka semua pikirkan malam itu. Meski yang diucapkan Wahyu itu kasar, namun tidak ada yang keberatan dengan semua itu. Terlebih, masalah ini sudah sampai ke pihak kampus, bahkan ke keluarga Bima dan Ayu. Pak Prabu menceritakan bahwa kronologi kejadian ini sudah tidak bisa mereka bendung. KKN yang menjadi tanggung jawab beliau harus sampai ke semua orang yang terlibat. Meski awalnya Nur mencoba memohon agar masalah ini jangan sampai keluar dulu. Namun, hilangnya Widya membuat Pak Prabu akhirnya menyerah dan memilih melaporkannya. Lalu apa yang terjadi sama Bima dan Ayu? Pagi itu, serombongan mobil datang. Mereka adalah keluarga sekaligus panitia KKN yang sudah mendengar semua ceritanya dari Pak Prabu. Ayu masih terbaring, matanya melotot, namun tubuhnya masih seperti orang lumpuh. Bima masih kejang-kejang. Well, ada yang mau lihat foto mereka? Maaf. Aib? Soal mobil, gua nggak paham. Intinya mereka dijemput paksa. KKN mereka dicoret. Gua bakal lanjutin akhir ceritanya saja ya, sama yang bersangkutan. Diselesain saja malam ini, biar gua bisa fokus kerja lagi. Tapi serius, pengen lihat foto mereka. Gua cuman moto dari HP, karena fotonya dicetak di art paper. Dan gua cuman bisa bilang, Bima sama Ayu cantik dan ganteng memang. Karena itu, gua berani gambarin fisiknya si Bima. Gua lanjut ya. Sebenarnya proses penjemputan gak semudah yang bakal gua tulis. Karena pihak keluarga Bima maupun Ayu marah besar. Mereka tidak terima anaknya dibikin seperti ini. Bahkan pihak kampus juga kena. Karena kasusnya benar-benar hampir dibawa ke media nasional. Widya, Nur, sampai harus memohon agar Ayu dan Bima dibiarkan tetap tinggal di sini. Yang konon kata Mbah Buyut bisa saja balaknya diambil sewaktu-waktu. Namun, dari pihak keluarga Ayu dan Bima tidak mau lagi. Mereka tetap membawa Ayu dan Bima. Hasilnya, Ayu hanya bisa tidur dengan mata terbuka terus-menerus. Widya pernah diceritain sama ibunya bahwa kadang ia melihat mata Ayu meneteskan air mata. Tapi setiap ditanya, dia hanya diam, tak menjawab. Ayu akhirnya meninggal setelah 3 bulan dirawat. Abangnya merasa bersalah sampai hampir mau mengamuk di desa itu. Namun Pak Prabu pun sama. Seharusnya sejak awal saat Ayu memohon diizinkan KKN di sana, ia tegas menolak. Alasannya, memang tempat itu tidak baik untuk ditinggali mereka yang masih bau kencur. Bima bagaimana? Meninggal juga. Malam sebelum dia meninggal, Bima teriak minta tolong. Tapi ketika ditanya kenapa dan minta tolong apa, Bima berteriak, "Ulo, ulo, ulo." Ia meninggal lebih dulu dari Ayu. Tubuhnya dikebumikan. Orang tuanya awalnya masih mau perpanjang masalah ini sama pihak kampus. Namun, akhirnya dicabut. Dengan catatan, KKN tidak lagi diadakan di Timur Jawa lagi.
Sejak saat itu, kampus ini hanya memperbolehkan KKN ke arah barat, tidak lagi ke timur, apalagi desa yang jauh. Ada hal yang bikin gua rada susah gambarin adalah narasumber Widya disamarkan. Setiap beliau bercerita, beliau hanya bercerita intinya, dan gua harus ngatur ulang ceritanya agar nyambung. Terlepas dari itu, gua inget, tiap dia cerita, tangannya gugup, seperti tidak mau mengulang peristiwa itu. Apapun itu, gua berharap cerita ini mengandung hikmah bagi kalian yang membacanya. Untuk peserta KKN-nya pun sebenarnya bukan 6 orang, tapi 14 orang. Gua perpendek untuk mempersingkat cerita beliau yang saling berkaitan satu sama lain. Untuk kesalahan, pengetikan, dan bikin kentangnya, gua mohon maaf sebesar-besarnya. Memang benar, manusia itu merasa besar, padahal sesungguhnya ada kebesaran lain yang membuat manusia nggak ada apa-apanya. Di balik kalimat kecil, dimanapun kalian berada, junjung tata krama, saling menghormati, saling menjaga satu sama lain, dan senantiasa bersikap layaknya manusia yang beradab. Gua, Simpleman, undur diri untuk waktu yang tidak ditentukan. Sekian cerita dari saya, sampai jumpa di lain cerita. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.